sempurna bahasa Inggris. Tetapi saya diasuh oleh bahasa ibu saya. Jadi dia mau bilang bahwa saya paham bahasa asing, tetapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, itu Jerman itu. Jadi ada bagian di dalam diri manusia yang otentik, terutama yang disebut sebagai kedekatan dengan culture yang nggak bisa dievaluasi secara global. Nah itu yang kita sebut sebagai keunikan manusia itu. Jadi kalau kita startup itu grammarnya sama itu, algoritmanya sama. Tetapi fasilitas untuk mengevaluasi itu berbeda tuh. Itu yang membuat kita nikmat sebetulnya. Sementara kalau tadi dibanjiri oleh digital itu rumusnya sama aja kan. Jadi kita bereaksi terhadap sesuatu yang yang sifatnya benda dengan kapasitas batinia kita. Nah itu yang menerangkan kenapa dalam era digital masih ada orang yang punya hasrat untuk mencari keadilan dengan mengaktifkan pikiran tentang khilafah itu. Ini biasa aja karena manusia memang ditumbuhkan untuk mencari sesuatu yang final di luar grammar yang digital tadi itu. Nanti nggak ada soal. Yang penting mesti ada percakapan. Nah kalau nggak ada percakapan terjadilah seperti yang terjadi pada Ade Armando sebetulnya. Nggak ada percakapan di situ. Lalu yang terjadi adalah kalau pikiran berhenti, yang mulai adalah tonjokan itu. Dari dua belah pihak sebetulnya. Jadi ini masalah kita yang saya ingin dibantu untuk menemukan sebetulnya social cement apa, a new kind of social cement apa yang bisa membuat kita bahagia lagi sebagai bangsa itu. Dulu para pendiri bangsa ini, founding person kita, founding parents kita, jangan sebut founding fathers itu gender bias itu. Founding person kita, founding parents kita bercakap-cakap dengan referensi intelektual dan nggak ada tonjok-tonjokan di situ. Kenapa? Karena ada argumentasi yang otentik. Perselisihan waktu bikin konstitusi itu luar biasa dahsyatnya. Semua orang datang dengan dalil dan dalil itu dipertanggungjawabkan di meja debat. Bukan di survei antara tim sukses. Nah kita lihat sebetulnya, sekarang kita coba evaluasi itu. Siapa yang masih bisa percaya bahwa parlemen itu adalah tempat percakapan? Sesuai dengan katanya parley. Bercakap-cakap, enggak ada percakapan di situ. Yang ada adalah sodor-menyodor amplop. Kan itu buruk sekali kan? Padahal kita ingin parlemen itu tempat orang berujar pikiran dan bertengkar pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran. Kalau ada yang menentang pikiran Anda, kalau Anda sekedar bicara dan saya sedang berpikir, iya tapi nggak ada yang mempersoalkan pikiran Anda. Itu artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Berpikir minta diganggu, berdoa ingin tidak diganggu. Kalau saya berdoa, jangan ganggu saya. Tapi kalau saya sedang berpikir, silahkan ganggu pikiran saya. Supaya dialektika itu terjadi. Itu. Nah itu yang kosong sebetulnya tuh. Yang Pak Gita selalu anggap bahwa iya ada pikiran kanan, ada pikiran kiri. Tapi dia nggak nyambung. Nggak ada bridging di situ. Dan bridging itu yang kita sebut sebagai discourse. Jadi perhatikan betul bahwa bangsa ini harus diasuh ulang oleh discourse. Nah teman-teman di sini tentu kaya dengan discourse. Kita mau diskusi itu supaya kadang-kala saya juga sinis dengan keadaan. Tapi discourse saya udah terlatih di pikiran saya untuk selalu ucapan pertama adalah kasih pikiran alternatif itu. Yang orang sebut sebagai saya ngeledek atau mendungu-dungukan orang tuh. Karena saya butuh sebetulnya percakapan.